Halo sob, apa kabar? Di video kali ini gua mau ngelanjutin cerita tentang si Kiai Keong Turbo alias Vespa Strada. Oke, setelah kemarin kita ngutak-ngutik pengapian, sekarang kita mau lanjut beberes perintilan lainnya seperti kelistrikan. Jadi Kiai Keong Turbo ini memang dari pabriknya kan nggak ada akinya ya. Jadi sumber listriknya itu berasal dari spool. Emang kalau dilihat secara kasat mata, motor ini tuh nggak banyak fitur yang pakai listrik. Jadi lampu sennya nggak ada, klaksonnya juga ada sih, tapi ya seadanya. Panel-panel instrumennya juga nggak ada, paling ada speedometer yang dia cuma dikasih lampu sedikit aja buat penerangan. Selain itu paling cuma ada lampu utama di depan dan belakang. Jadi kalau pakai spool tuh listriknya dialirkan ke kiprok dulu, dari kiprok baru dialirkan kemana-mana. Oke, tadi kita udah lihat mesinnya udah oke ya. Sekarang kita cek dulu kiproknya yang ada di bagasi sebelah kiri, dalam tepung sebelah kiri. Ini kalau Strada 2 tuh bagasinya ada di tepung sebelah kiri. Nah, kiproknya tuh nyempil tuh di dalam situ tuh. Nah, ini kita cek dulu pakai voltmeter nih kiproknya nih, tegangannya ada nggak nih? Oh iya. Bagus berarti ya. Ya udah. Ya enggak ya. Kalau voltase ya, Pak. Kiprok aman. Berarti kita sekarang mulai merambah ke bagian dashboard, di mana di situ ada panel lampu utama sama klakson. Nah, jadi dulu. Ini kebetulan ada beberapa kabel yang putus ya, teman-teman ya. Jadi mesti kita solder dulu nih, kita sambungin dulu nih. Kan mika. Susah. Ini timah soldernya susah banget nempel lagi. Jadi harus dikasih minyak dulu sedikit. Minyak solder nih supaya si timahnya nanti gampang nempel nih, meskipun permukaannya yang mau ditempelin tuh kecil atau tipis. Dikit aja. Sampai pada kenal tuh kabel. Nah, iya. Sambung menyambung selesai. Nah, sekarang kita cek lagi nih listriknya nyampe ke atas nggak nih, ada kabel yang putus kan nih dari bawah nih. Voltasenya berubah-berubah ya Pak ya? Di gas berarti naik, voltasenya naik, makanya lampunya sering putus dulu karena, tapi dia nggak ada tahanan maksimalnya Pak. Hah? Ada tetap. Kelistrikannya oke sebenarnya sampai atas, tapi pas kita cek lampu indikatornya pertama ini nggak nyala, kemungkinan bohlamnya putus nih teman-teman nih. Hah? Pakai bohlam yang di dalam bisa nggak? Yang bohlam kecil aku tuh. Yang gua Sebenarnya ya begini ya uniknya motor yang nggak pakai aki, mengandalkan spool. Jadi dia kalau misalkan RPM-nya tambah tinggi, listriknya tuh tambah kencang gitu teman-teman. Jadi
Kenapa sih motor-motor zaman dulu tuh yang kelistrikannya cuma ngandelin spool, lampunya sering putus gitu karena tegangannya tuh terlalu tinggi, melebihi beban yang sanggup ditampung sama si bohlamnya. Nah, karena lampunya belum sempat kita beli, jadi kita ngecek lagi nih listriknya nih, tapi pakai klakson. Nah, klaksonnya nih adanya di dasinya nih, dalam dasinya si Vespa nih. Selain benerin lampu dan klakson, di dashboard ini juga gue punya PR yang gak kalah penting nih. Antara lain benerin tali gas, kopling, sama persneling. Nih, gasnya kalau ditarik-tarik nih bunyi begini nih. Tuh berarti udah seret ya, kurang pelumas nih. Apa? Tapi kan itu yang bagus. Ini tali gasnya dicantolin di ujung sini nih teman-teman nih. Terus kalau tuasnya diputar, talinya ketarik. Jadi ngebuka lubang udara masuk ke karburator. Fix ini mah, seret banget nih. Ini yang bikin gas kadang-kadang tuh berasa berat nih kayak begini nih. Karena kurang pelumasan nih. Selain itu juga ada kabel rem nih. Kabel rem depan. Kabel yang ditarik di tuas rem depan tadi itu nyambungnya ke bawah sini. Ini ada tromol ya teman-teman ya. Kita masih pakai tromol di sini nih. Insya Allah gue rencananya nih bakal rubah ini tromol nih pakai cakram. Tapi ya nanti pelan-pelan kita ngeberesin dulu aja apa yang bisa diberesin supaya si Kiai Keong Turbo ini bisa sehat dulu. Ntar jahatnya belakangan. Nah, kabel yang dari atas tadi itu nyangkutnya di sini nih, di pangkal paha ayam nih sebutannya biasanya nih. Jadi si paha ayam ini kalau ketarik dalamnya itu bergeser, akhirnya kampas remnya tuh ngelonggar, ngejepit si tromol. Nah, nanti putaran tromolnya itu kan dapat gesekan kan dari kampas rem itu yang akhirnya mengurangi laju kendaraan. Nah, kalau bicara soal rem, kita juga nggak boleh lupa sama shock breaker nih, fungsi shock breaker depan. Ini juga nanti kita akan beresin. Kalau bisa dibenerin, kalau nggak bisa ya diganti. Karena pengereman itu berpengaruh sama guncangan kendaraan yang salah satunya bisa diredam sama si shock breaker ini. Selain gas sama rem depan, di dashboard juga ada persneling sama kopling. Jadi seperti yang teman-teman tahu, salah satu keunikan Vespa itu kan persnelingnya ada di stang ya, sebelah kiri. Nah, ini jadi kita bisa lihat nih gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4. Ini ada di stang sebelah kiri. Nih, giginya masih belum bisa pindah-pindah ya teman-teman ya. Baru bisa masuk gigi 2 doang. Ini juga sama nih ya. Kabel dari si persnelingnya tuh nyangkut dia di engkol persneling di bagian stang. Dan ini masih belum normal tuh ya. Kalau koplingnya sih udah mendingan lah ya, udah enteng nih termasuknya. Nah, ini tinggal persnelingnya aja nih, belum bisa masuk gigi 1, 3, sama 4. Kemarin gue coba udah bisa masuk gigi 2 doang. Gearnya narik masuk gigi nih. Selain masalah di engkol yang ada di stang, kalau persneling tuh biasanya ada masalah juga di bak persnelingnya, yang adanya tuh di bagian luar mesin. Nah, ini bautnya jadi satu nih sama baut pengaman kipas. Kita coba buka aja. Buset, kotor banget. Coba. Itu diputer ya? Gak bisa pak, atas bawah doang ya?
Oke, udah, Pak. Ini ternyata bak persnelingnya juga mesti dibersihin nih teman-teman nih. Jadi banyak kotorannya nih. Ini kan di dalam sini ada gerigi nih yang bisa mindahin gigi dari 1 sampai 4. Nah, dia nanti tuh giginya muternya ke bagian dalam mesin. Nah, ini nih kabel yang tadi nyambungnya dari atas nih. Dia ngikat ke sini nih supaya si gigi persneling ini bisa dirubah-rubah. Dalam kondisi standar aja biasanya tuh ganti gigi Vespa tuh pakai tuas persneling di tangan tuh berat banget, apalagi kalau kotor kayak begini kan. Oke, segini dulu cerita dari gua tentang Kiai Keong Turbo, si Vespa Strada yang akhirnya turun gunung. Next, gue bakal ceritain lagi lewat video gimana perkembangan kondisinya dalam masa operasi biar ganteng lagi. Terima kasih udah nonton video gue. Like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa.